Kita sering kali menganggap diri kita lebih baik dari orang lain hanya karena kita sudah lebih lama pergi ke gereja. Karena kita pengurus gereja. Karena kita orang yang melayani Tuhan. Kita menganggap kita lebih baik daripada orang-orang yang lain di luar sana. Yang malas kita anggapnya. Tidak pelayanan misalnya. Soalnya kita punya kecenderungan merasa lebih baik. Karena kita melakukan lebih banyak. Kita merasa lebih layak hidup kekal. Kita merasa lebih layak menerima berkat Tuhan. Dan di situ Tuhan Yesus mengingatkan Petrus, it's not about how much you have done. It's all only by God's grace. Saudara, dalam sebuah sesi tanya jawab dengan John C. Maxwell, dia adalah seorang guru kepemimpinan nomor 1 dunia. Dalam sebuah sesi tanya jawab, Maxwell ditanya, apa yang menjadi tantangan terbesar Anda dalam menjadi seorang pemimpin yang baik? Apa yang menjadi tantangan terbesar Anda sebagai seorang pemimpin? Pertanyaan ditanyakan kepada John Maxwell, dia adalah seorang yang ahli kepemimpinan. Dan jawabannya hari itu mengagetkan, tidak terduga oleh banyak orang, banyak peserta yang hadir dalam konferensi tersebut. Jawabnya adalah, leading myself, that is the hardest thing. Leading myself, memimpin diri sendiri, itulah tantangan terbesar sebagai seorang pemimpin. Saudara bayangkan ini, mungkin terdengar aneh mendapatkan jawaban tersebut dari seorang ahli kepemimpinan yang telah menulis lebih dari 100 buku dari pengalamannya selama 70 tahun kehidupannya. Aneh. Karena apa? Karena kita selalu punya asumsi orang-orang hebat, pribadi-pribadi hebat dunia, orang-orang dengan pencapaian besar di dunia adalah orang-orang yang sudah punya kualitas tertentu dalam diri mereka. Kita berasumsi bahwa orang-orang hebat itu punya kualitas yang gak kita punya. Mereka adalah orang-orang yang komit, yang konsisten, yang hebat, yang brilliant. Dan kita berasumsi bahwa mereka menjadi hebat karena sudah ada sesuatu yang terinstal secara natural dalam diri mereka. Namun itu bukanlah sebuah kebenaran. Semua pribadi hebat yang kita ketahui sesungguhnya adalah manusia biasa. Apakah dia tokoh pribadi modern yang luar biasa hari ini? Apakah dia tokoh-tokoh hebat sepanjang sejarah di dalam Alkitab kita? Saudara, setiap kita sebagai pribadi, setiap kita memiliki kisah masing-masing bagaimana kita mengambil keputusan selangkah demi selangkah yang mengubah kehidupan kita. Dan itulah juga hal yang sama yang dilakukan oleh para pemimpin hebat, para inovator hebat di dunia. Mereka perlu mendisiplin diri mereka karena secara natural sebagai orang berdosa adalah natur kita untuk suka menunda melakukan sesuatu. Adalah natur kita untuk menghambat diri kita sendiri untuk memikirkan perkara-perkara yang besar karena kita cenderung berpikir kecil tentang diri kita sendiri. Aku bukan siapa-siapa, aku tidak seperti dia, aku tidak sehebat orang itu dan membuat kita tertahan di level kita hari ini. Nah, saudara, kita perlu tahu bahwa semuanya selalu bermula dari langkah pertama. It's always start from a step, just one step, the baby step. Semua dimulai dari langkah kecil, langkah pertama, langkah bayi yang mengubahkan kehidupan kita. Nah, hari ini waktu kita menghidupi kehidupan kita di bulan Januari ini, sudah hampir berakhir bulan Januari ini. Pertanyaannya adalah, apa yang baru, apa kebaharuan yang sudah kita kerjakan untuk membangun kehidupan yang mampu menggapai the next level. Ini yang menjadi tema kita sepanjang tahun ini, to the next level. Tapi setelah 1 bulan berakhir, ini sudah tanggal 31 hari ini, setelah 1 bulan berakhir, pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Kebaharuan apa yang sudah kita bangun? Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, mengingatkan panggilan Tuhan buat kehidupan kita. Panggilan untuk bekerja melayani di ladang Tuhan. Panggilan untuk menikmati kebaharuan yang Tuhan sediakan. Hari ini kita belajar di Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Nah, so dalam Matius 20 ini, Tuhan Yesus mengajar dalam perumpamaan. Perumpamaannya tentang relasi seorang pemilik kebun anggur, seorang pemilik tanah dengan para pekerjanya. Perumpamaan ini sesungguhnya bukan sesuatu yang random Tuhan Yesus ajarkan, tiba-tiba mendadak, enggak. Tetapi berkaitan erat dengan apa yang terjadi sebelumnya. Ini Matius pasal 20, di Matius pasal 19 ada sesuatu yang terjadi. Tuhan berjumpa dengan seorang muda yang kaya.
Orang muda yang kaya itu bertanya, gimana caranya dia bisa beroleh hidup yang kekal? Tuhan memberikan pada dia jawaban. Tapi problemnya adalah dia meninggalkan. Dia tidak bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kamu harus tinggalkan semuanya. Tinggalkan semua harta milikmu. Dia kesulitan melakukannya. Dan Tuhan Yesus mengajar tentang orang kaya sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena orang kaya cenderung mudah terikat pada harta di dunia. Ya kan? Orang kaya itu tidak rela meninggalkan semua untuk ikut Tuhan. Bahkan untuk mendapat hidup kekal. Untuk mendapat hidup kekal, dia nggak rela tinggalkan yang fana, yang miliknya sekarang. Nah, Yesus berkata, kemudian ayat 23-24, pasal 19 tersebut, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seekor kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini pembelajaran, ini hal yang luar biasa. Namun nggak stop sampai di sana. Petrus, para murid yang berada di sana, khususnya Petrus. Kemudian dia bertanya kepada Tuhan. Waktu Tuhan berkata, kamu harus tinggalkan semuanya untuk ikut aku, beroleh hidup yang kekal. Tinggalkan semuanya, jual semuanya. Orang kaya tidak bisa melakukannya. Petrus berkata, Guru, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu dan kami mengikut Engkau. Jadi apa yang kami peroleh? Kami sudah tinggalkan semuanya loh. Nah, untuk menjawab pertanyaan inilah Yesus menjawab tentang upah mengikut Yesus. Apa yang akan kamu dapatkan jika kamu ikut Yesus? Pada ayat 28-29 pasal 19, Yesus menjelaskan bahwa orang percaya akan beroleh kemuliaan. Yesus menjawab bahwa orang percaya akan beroleh hidup yang kekal di sorga. Namun, Yesus juga memperingatkan bahwa upah yang Tuhan beri tidak sama dengan standar dunia. Ini konteksnya nih. Kita mesti paham, baru kemudian kita bisa mengerti Matius 20. Tuhan berkata, upah mengikut Yesus adalah kamu akan beroleh upah, kamu akan beroleh kemuliaan, kamu beroleh berkat 100 kali lipat ada angkanya. Namun, dan kamu akan beroleh hidup yang kekal. Namun, Tuhan berkata tentang upah standar sorga tidak sama dengan standar dunia. Ini Tuhan Yesus kata di ayat yang ke-30. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Matius 19 ayat 30. Nah, inilah untuk menjelaskan hal ini, Yesus mengajar dalam perumpamaan. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Seorang pemilik tanah, seorang pemilik anggur, dan pekerjaannya. Kita baca ayat yang pertama, ayat yang kedua. Matius 20 ayat 1 dan 2. Adapun kerajaan Allah, kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Setelah pagi-pagi benar pemilik tanah keluar dan mencari pekerja. Awal jam kerja di pagi hari adalah pukul 6. 6 pagi orang sudah mulai bekerja. Dan dengan pekerja itu Tuhan sepakat, upah yang disepakati adalah 1 dinar sehari. Berapa lama jam kerjanya? 12 jam. Dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Dan ini adalah upah yang wajar, sangat reasonable pada masa itu. Jadi sebenarnya semua orang happy, everyone is happy. Pemilik kebun anggur happy karena dia punya pekerja. Si pekerja happy karena dia punya pekerjaan. Karena dia bisa tidak punya pekerjaan, karena upahnya kan harian. Mereka bekerja itu harian, artinya mereka punya resiko mencari pekerjaan tidak mendapat pekerjaan, namun mereka mendapatkan pekerjaan. Jadi dicari pekerja kebun anggur dan Tuhan mendapatkan. Lalu kemudian ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7 menceritakan sesuatu yang lain terjadi tentang bagaimana pemilik tanah terus mencari pekerja. Saya bacakan, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar, si pemilik kebun anggur, dan dilihatnya lagi ada orang-orang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Maka mereka pun pergi. Dan mereka pun pergi. Ayat yang kelima. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Ayat 6. Kira-kira pukul 5 petang terjadi lagi. Ia keluar lagi, mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu
ke kebun anggurku. Soalnya jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 5 sore tuan tanah terus keluar mencari dan mendapatkan pekerja. Dan kalau kita baca, dikatakan pemilik kebun anggur itu seakan kaget menemukan masih ada orang yang nganggur. Dia surprise menemukan, kenapa kamu masih nganggur? Kenapa kamu masih duduk-duduk di sini? Kalau kita baca di ayat yang pertama, kita bisa menemukan bahwa pemilik kebun anggur itu dia tidak pilih-pilih, saudara. Dia mendapatkan pekerja dari pagi dan memberi kepada mereka pekerjaan. Jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 sore sama. Dia tidak bisa melihat seorang pun menganggur. Dia nggak bisa lihat seorang pun idle. Nggak bisa, apapun skillnya, jam berapapun kau siap, jam berapapun kau ada. Saya tidak bisa melihat seorang pun menganggur, diam, idle. Saudara, beberapa saja Alkitab membayangkan bahwa para pekerja yang bangun pagi-pagi benar, jam 6 mulai bekerja pagi hari itu, adalah kelompok pekerja profesional. Mereka adalah orang yang berkemampuan, orang yang berkeahlian, orang-orang yang memang bekerja, orang-orang yang siap. Ini bisa katakan elite group, yang memang siap kerja dan mampu bekerja. Nah, pekerja berikutnya, yang jam 9 pagi, jam 12 dan seterusnya, itu adalah pekerja yang lebih kurang profesional. Mereka kurang ahli. Mereka lebih siapnya siang hari. Mereka rada terlambat bangunnya mungkin ya. Dan demikian seterusnya sampai pekerja yang baru bekerja jam 5 sore adalah pekerja yang kita bisa bayangkan pekerja amatir. Yang gak benar-benar pingin bekerja mungkin. Ya kan? Mereka yang mungkin malas atau mereka yang memang tidak dapat pekerjaan setelah mencari-cari. Tapi pada prinsipnya mereka yang bekerja jam 5 sore adalah amatir yang tidak punya keahlian. Tapi apapun itu, pemilik anggur memberi pekerjaan kepada mereka. Mereka bertanya, pemilik anggur bertanya, mengapa kamu menganggur? Jawab mereka apa? Tidak ada yang mau mengupah kami. Kalau bahasa kita sekarang, nggak ada yang menginginkan kami, Tuhan. Lalu seakan-akan pemilik kebun anggur, seakan-akan Tuhan berkata kepada kita, siapa bilang? Siapa bilang tidak seorang pun menginginkanmu? Siapa bilang tidak seorang pun ingin mengupahmu? Siapa bilang? Seberapapun kita siap, kapanpun, dimanapun kita berada, dalam situasi kehidupan apapun, Tuhan tidak bisa melihat seorang pun menganggur. Demikian pula dalam panggilan misi pemuritan. Kita tidak boleh diam, kita tidak boleh idle. Kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, tidak ada yang menginginkan kami. Nggak ada yang ngajak aku pelayanan. Nggak ada yang memberikan kepadaku kesempatan. Tidak ada senior yang mencari dan memberikan kepadaku tanggung jawab. Tuhan berkata, nggak ada alasan. Nggak ada alasan sebab aku mau kau bekerja. I called you to work for my purpose. Aku memanggilmu untuk bekerja pada tujuanku. Jadi nggak ada alasan bilang tidak ada yang menginginkan kami. Tidak ada alasan. Ayat yang berikutnya berbicara tentang bagaimana para pekerja itu kemudian menerima pembayaran upah mereka. Di sini kita mulai melihat problemnya. Bukan problem, tapi the tricky partnya ada di sini. Ayat 8 sampai dengan 10. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan yang masuk terakhir, ini dia, hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya, human sekali ya, sangkanya, mereka akan mendapat lebih banyak. Tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ini pemilik kebun anggur yang cari masalah. Kan gak akan ada problem kalau dia kasih upah dulu mereka yang bekerja dari jam 6 pagi. Masuklah dulu yang bekerja lebih dulu, ya masuk dulu. Kasih upah 1 dinar. Mereka pergi yang masuk jam 9, dikasih upah 1 dinar. Yang jam 12 masuk kemudian, dapat upah 1 dinar. Gak akan ada problem. Gak akan ada yang komplain. Semua orang akan happy. Tapi yang terakhir justru masuk duluan. Yang terakhir bekerja 1 jam, terima upah berapa? 1 dinar. Terima upah 1 dinar itu artinya upah 1 hari penuh.
Mereka kerja cuma 1 jam. Mereka terima upah 12 jam. Mereka, itu buat mereka, it's a good deal. It's a good deal for them. Untuk yang bekerja di jam 5 sore, bekerja cuma 1 jam, dapat 1 dinar, it's a very good deal. Dan itu juga adalah good news buat para pekerja yang mulai bekerja dari jam 6 pagi. Good news karena apa? Karena mereka pikir, sangkanya, kalau yang 1 jam ini kerja dapat 1 dinar, wah kita kali berapa tuh? Kali 12, ya minimal kali 6 lah. Kita pasti dapat lebih banyak. Kita pasti menerima lebih banyak. Apa yang terjadi? Human expectation. Ekspektasi manusia ya seperti itu. Tapi yang terjadi adalah apa? Waktu kemudian mereka menerima upah mereka, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Ayat yang ke-12 katanya, mereka masuk terakhir hanya bekerja 1 jam, engkau menyamakan mereka dengan kami. Yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Saudara, reasonable nggak mereka komplain? Oh, very reasonable. Di tengah dunia kita hari ini, coba bayangkan saudara ya. Saudara pergi ke dokter. Dokter ketop populer, saudara nunggu 3 jam. Dokternya baru datang setelah 3 jam, lalu dokternya keluar dari ruang prakteknya dan berkata kepada orang banyak, oke, terima kasih semua sudah datang. Silahkan yang paling baru datang, yang terakhir datang boleh masuk konsultasi lebih dulu. Apa yang saudara pikirkan? Saudara pikir gila, mana mungkin semuanya bakal protes. Karena apa? Karena masa yang terakhir nunggunya baru sebentar dapatnya privilege, keistimewaan. Saudara, demikian juga gitu tuh. Pekerja terakhir bekerja 1 jam. Mereka bukan pekerja hebat. Kalau kita sepakat bahwa mereka adalah orang yang malas, kalau kita sepakat bahwa mereka adalah orang yang gak terlalu siap bekerja, kalau kita sepakat bahwa mereka adalah orang yang amatir, tidak sangat berkemampuan, mereka cuma kerja 1 jam, bukan pekerja hebat. Hasil kerja mereka minim. Mereka terima 1 dinar. Rasanya mustahil menurut ukuran dunia, pekerja profesional yang sudah bekerja 12 jam dengan hasil maksimal terima upah yang sama. It's very unfair. Ya kan? It's very reasonable to think unfair. Kecuali pada fakta. Wajar sekali saudara, kita berpikir bahwa ini tidak adil. Kecuali bahwa ekonomi Tuhan itu tidak bekerja sama dengan ekonomi dunia. Ini faktanya. Ini yang sedang Tuhan ajarkan. Menurut ekonomi dunia, itu adalah ketidakadilan. Tapi Tuhan punya hukum ekonominya sendiri. Surga punya standar upah yang berbeda dengan yang dunia ajarkan kepada kita. Tuhan punya cara dan ekonominya sendiri untuk memberi apa yang ia mau beri. Bergantung kepada siapa? Dirinya. Kemurahan hati Tuhan sendiri. Ayat 13 sampai dengan 15. Tapi Tuhan itu menjawab mereka, seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati. Soalnya ini catatannya, ini poinnya. Pemilik anggur tidak berlaku tidak adil. Tidak ada janji yang tidak ditepati. Dan dia berkata, aku mau memberi. Aku yang mau memberi. Menunjukkan bahwa pemberian itu adalah kemurahan hatinya. Bergantung kepada si pemberi. Tidak bergantung kepada si penerima. Si penerima memang mungkin tidak layak. Si penerima memang mungkin cuma bekerja 1 jam. Mungkin dia bekerja hasilnya juga minim. Mungkin dia tidak layak menerima 1 dinar tersebut. Menurut ukuran kita, tidak layak dia menerima ukuran upah tersebut. Tetapi ini tidak bergantung kepada layak, tidak layaknya kita. Tidak bergantung kepada layak dan tidak layaknya manusia berdosa. Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Karena Tuhan mau memberikan kepada kita anugerah. Tuhan mau menyatakan kepada kita kasih-Nya. It's completely on the landowner, not in the ones who received. Semuanya bergantung pada pemilik tanah. Kepada si Tuhan, kepada Tuhan, tidak bergantung kepada yang menerimanya. Dan pemilik
Tanah menegur iri hati mereka atas apa yang bukan menjadi bagian mereka. Dia berkata, aku hanya melakukan apa yang ingin aku lakukan. No one have a say on my decisions. Tidak seorang pun yang punya hak untuk mengatur apa yang kuputuskan. It's mine. Itu adalah milikku. Dan kemudian Tuhan Yesus mengulang lagi. Untuk menunjukkan kepada kita clear bahwa Tuhan sedang menjawab pertanyaan Petrus. Tuhan meng-close lagi dengan kalimat yang sama. Demikianlah. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yesus mengulang. Yesus menekankan poinnya dari Matius 19 ayat yang ke-30. Pernyataan Tuhan bahwa yang terakhir akan menjadi yang pertama. Dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Memiliki pesan khusus kepada Petrus. Petrus yang telah berkata, yang sudah berkata, aku telah meninggalkan semuanya. Mungkin ada nada sombong yang Tuhan tangkap, yang Tuhan temukan dari Petrus. Sebagaimana orang muda yang kaya itu, orang muda kaya itu puas dengan harta miliknya. Petrus nampaknya hampir seakan puas dengan tingkat kerohaniannya. Petrus akan puas dengan kerohaniannya. Dengan apa yang sudah dia beri buat Tuhan. Apa yang terjadi hari itu adalah Petrus akan menunjukkan, I am better than him. Tuhan, dia tidak mau tinggalkan hartanya, tapi aku sudah tinggalkan semuanya. Jadi upahku apa? Petrus, ekspresinya adalah ekspresi kita semua manusia berdosa. Kita sering kali menganggap diri kita lebih baik dari orang lain hanya karena kita sudah lebih lama pergi ke gereja. Karena kita pengurus gereja. Karena kita orang yang melayani Tuhan. Kita menganggap kita lebih baik daripada orang-orang yang lain di luar sana. Yang malas kita anggapnya. Yang tidak inline dengan hati Tuhan. Yang tidak pelayanan misalnya. Soalnya kita punya kecenderungan merasa lebih baik. Karena kita sudah melakukan lebih banyak buat Tuhan. Kita merasa entitled. Kita merasa lebih layak. Lebih layak menerima upah hidup kekal. Kita merasa lebih layak menerima berkat Tuhan daripada mereka yang belakangan atau yang tidak pelayanan. I'm better than him. Karena aku sudah tinggalkan semuanya. Itu ekspresi Petrus. Itu ekspresi banyak orang percaya hari ini. Hati-hati. Di situ Tuhan Yesus mengingatkan Petrus. It's not about how much you have done. It's not about how much you have sacrificed for me. It's all only by God's grace. Semua orang percaya, tidak peduli berapa lama atau berapa hebat kita melayani, kita semua akan menerima upah yang sama. Hidup kekal. Seorang penjahat di sisi Tuhan, yang menerima Tuhan pada akhir hidupnya, dia nggak punya kesempatan untuk pelayanan. Dia nggak punya kesempatan untuk menerima, untuk bekerja melayani Tuhan. Namun dia terima upah yang sama dengan Rasul Paulus yang melayani sampai akhir hidupnya. Upahnya sama, apa itu? Hidup kekal. Ya kan? Tentu saja, saudara, di Alkitab juga ada berbicara tentang mahkota yang berbeda-beda. Ada perbedaan mahkota dengan kriteria tertentu. Mahkota kesetiaan, dan seterusnya dan sebagainya. Namun, upah yang terutama, hidup kekal, diberikan atas dasar anugerah di dalam Yesus Kristus. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Yudas Iskariot adalah murid, salah satu murid yang pertama. Dia sangat dipercaya menjadi bendahara. Namun hancur Yudas karena keserakahannya. Paulus adalah rasul terakhir. Namun ia bekerja paling keras. 2 Korintus 11:23. Untuk orang-orang Farisi yang sombong, orang yang sudah lama di dalam gereja, orang-orang yang lama di bait Allah, orang-orang yang lebih tahu teologi dibanding yang lain, kepada orang Farisi, saudara ingat apa yang Yesus katakan? Pada orang Farisi yang sombong, Yesus berkata, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Matius 21 ayat 31-32. Tuhan, ini yang kita belajar, menegur keras hati orang yang sombong.
Dan kita juga belajar tentang hal ini bahwa there will be many surprises in heaven. Akan ada banyak kejutan nanti di sorga. Mereka yang dihormati di tengah dunia mungkin dibenci oleh Tuhan. Mereka yang hina, yang ditolak, mungkin beroleh kemuliaan di sorga. The point is, don't be too proud of yourself. Don't feel content in God. Jangan sombong. Jangan puas diri di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa cukup sudah memberi bagi Tuhan. Hari itu Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, hanya karena kau sudah tinggalkan semua milikmu, tidak berarti kau lebih baik dari anak muda yang terikat kepada hartanya tersebut. Problemnya di mana? Problemnya adalah dunia mengajar kita berpikir, my value is greater because I've been here longer. Saya lebih bernilai karena saya sudah di sini lebih dulu. Saya lebih baik dari mereka semua karena saya sudah lebih lama dalam pelayanan di gereja ini. Saya lebih baik dari semua karyawan yang lain karena saya sudah bersama dengan perusahaan ini dari awal. Ya kan? Karena saya sudah lama di perusahaan, saya yang paling senior, maka yang gabung belakangan mestinya perhatiin apa yang saya katakan. My value is greater because I'm here longer. My value is greater because I give everything for this position. Itu yang sering kali tanpa sadar kita pikirkan, atau malah kita sangat sadar kita lakukan. Saya sudah tunggu dokter ini selama 3 jam. Yang baru nunggu 1 jam, jangan banyak komplain. Tetap saya duluan yang harus ketemu dokter tersebut daripada kamu. Ini value yang dunia ajarkan. Tapi sekali lagi, Tuhan punya standar berbeda. Perumpamaan ini, saudara, bukanlah perumpamaan sempurna tentang anugerah Tuhan. Enggak sangat sempurna bisa tentang anugerah Tuhan. Kenapa? Karena mereka bekerja. Jadi mereka in a way layak menerima upah. Karena mereka udah bekerja, dikontrak, ya dapat terima upah. Ya wajar mereka dapat terima upahnya, mau berapapun nilainya. Tapi ini bukan gambaran, itu sebabnya ini bukan gambaran sempurna tentang anugerah. Karena apa? Anugerah, kasih karunia diberikan kepada kita orang berdosa, padahal kita sama sekali tidak layak beroleh pengampunan. Tidak ada satu apapun yang kita perbuat untuk membuat Tuhan berhutang kepada kita. Tidak ada satupun yang kita perbuat yang sangat baik, yang membuat kita layak untuk beroleh surga, kasih karunia, pengampunan dosa. Nggak ada. Maka dari perikop ini kita lebih belajar tentang apa? Kita belajar bahwa kita dipanggil untuk melayani. Amin. Kita dipanggil untuk bekerja buat Tuhan, dan panggilan Tuhan adalah anugerah buat kita. Serving God is actually a privilege, not an obligation. Melayani Tuhan adalah sebuah hak istimewa. Bukanlah sebuah keharusan yang kita lakukan karena kewajiban. Tapi sesuatu yang kita beri karena kita beroleh kesempatan untuk melayani Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Jika kita mampu melayani, itu anugerah Tuhan. Jangan sombong. Jika kita punya kesempatan untuk melayani, itu juga kesempatan yang Tuhan beri. Jangan sombong. Setiap kesempatan untuk terlibat dalam misi Tuhan adalah anugerah. Anugerah Tuhan sepatutnya dinyatakan di mana? Dalam pelayanan kita kepada Tuhan, dalam memberi bagi Tuhan. Semua adalah anugerah. Dan kita semua dipanggil untuk bekerja bagi Tuhan. Kita sepatutnya tidak hitung-hitungan kepada Tuhan. Saudaraku, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita panggilan Tuhan dalam hidup kita. Untuk bekerja melayani di ladang Tuhan. Panggilan untuk menikmati kebaharuan yang Tuhan sediakan. Semua adalah anugerah Tuhan. Semua adalah privilege yang Tuhan beri. Semua dipanggil untuk melayani. Anda dipanggil untuk melayani Tuhan. Sebab Tuhan tidak ingin melihat seorang pun menganggur. You are called to do something for God. You are called to go and make disciple. So setiap kita dipanggil untuk bekerja bagi Tuhan. Setiap Anda dipanggil untuk pergi
dan menjadikan murid. Dan Anda dipanggil untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan hari ini, bukan besok, bukan bulan depan, bukan nanti. You are called to do something for God today. You are called to work on something today. Work for God's agenda, for His purpose. Tuhan memanggil Anda untuk melakukan sesuatu hari ini. Sesuatu yang align dengan tujuan Tuhan. Apakah Anda tahu apa yang harus Anda lakukan hari ini? Sebab Tuhan tidak menginginkan melihat seorang pun menganggur. Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan. Hari ini, minggu kelima Januari 2021. 1 bulan dari tahun 2021 ini sudah berlalu. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan, kita bersyukur Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan awal tahun ini, kita percaya Tuhan membuka musim baru dalam kehidupan kita. Tuhan membuka kesempatan baru bagi kita untuk membangun kehidupan yang fresh, yang baru. Pertanyaannya, setelah 30 hari berlalu, apa kebaharuan yang kita jalani bersama dengan Tuhan? Sudahkah Anda melakukan sesuatu untuk naik kelas to the next level dalam kehidupan Anda, dalam pelayanan Anda, dalam keluarga Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam bisnis Anda. Dalam menghidupi anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan, kekuatan Tuhan. Setelah 30 hari berlalu, apa yang sudah kita perbaharui, langkah baru apa yang sudah kita jalani, kita tapaki bersama dengan Tuhan. So, pastikan kita sudah melangkah. Pastikan bahwa kita sudah berbuat sesuatu dan bekerja buat Tuhan. Kalau belum, mulai hari ini, do something yang new. Lakukan sesuatu yang baru. Explore kesempatan yang baru buat Tuhan. Jika saudara mendengar khotbah ini dan saudara bertanya, saya tidak tahu apa yang saya bisa lakukan buat Tuhan. Saya mendorong Anda, saya men-challenge Anda untuk mengkontak hamba Tuhan saudara masing-masing. Mengkontak gembala saudara, mengkontak pemimpin care group Anda. Dan tanyakan kepada mereka apa yang saya bisa lakukan. Mereka bisa mengajak Anda berdoa bersama-sama untuk beberapa orang. Mereka bisa mengajak Anda memberikan kepada Anda pokok doa untuk kita bisa doakan bersama-sama. Mereka bisa memberikan arahan apa yang kita bisa lakukan bahkan dalam situasi hari ini sebagai pelayanan kita untuk Tuhan. Call them. Jangan punya alasan apapun yang buat Anda berkata, tidak seorang pun menginginkan kami. Tidak seorang pun menghubungiku. Tidak seorang pun memberikan kesempatan. Nggak ada alasan. Kalau Tuhan bekerja, Tuhan berkata, dia tidak ingin melihat seorang pun menganggur. Jika kita berkata, tidak seorang pun memberikan pada kesempatan, Tuhan berkata, siapa bilang? Dan di tengah dunia ini setiap hari kita melihat banyak kebutuhan. Dan banyak orang membutuhkan Injil. Yesus Kristus Tuhan. Nama Yesus dibisikkan di telinga mereka. Untuk mereka temukan pada roh mereka. Tuhan sudah mengundang kita bekerja di ladangnya. Maka jangan cari alasan apapun. Jangan tunda. Untuk melangkah to the next level, kita tidak dapat melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan tahun lalu. Do something new. Do something new for God. For the sake of the gospel. Perbaharui iman kita. Explore pelayanan yang baru. Ubah pola pikir kita. Jika kita rindu beroleh kebaharuan dalam Tuhan. Kalau kita rindu punya hidup yang baru. Punya mimpi yang baru, saudara ingat firman Tuhan bahwa anggur baru tidak bisa disimpan pada kantong kulit lama. Ya, kita perlu ingat bahwa kalau kita mau dapatkan sesuatu yang baru, kita mau mengerjakan sesuatu yang baru bagi Tuhan, kita nggak bisa pakai pola pikir lama kita. Kita perlu melangkah dengan langkah yang baru, kita hidup dengan kehidupan yang baru untuk Tuhan. Saya berdoa bagi Anda hari ini. Saya kalau melangkah dengan langkah yang baru, di area yang baru dalam kehidupanmu, yang belum pernah kau tempuh sebelumnya, untuk kalau saudara bisa mencapai sesuatu yang lebih besar, di dalam Tuhan, untuk Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan dalam situasi hari ini? Banyak. Kita bisa berdoa untuk mereka yang sakit, kita bisa mencari banyak pokok doa. Saya bisa berbagian dalam memperhatikan beberapa orang, tanyakan kepada PCG-mu.
Tanyakan pada pemimpin care group, tanyakan pada gembalamu, tanyakan pada hamba Tuhanmu, bagaimana saya bisa terlibat dalam pelayanan, bagaimana saya bisa memperhatikan orang-orang yang membutuhkan perhatian. They will give you numbers, they will give you names. Dan mereka dengan senang hati berbagi beban ini. Saudara bisa membawa, kita semua boleh membawa nama Yesus kepada lebih banyak orang di sekitar kita. Ada banyak hal yang bisa lakukan. Jangan berhenti, jangan punya alasan apapun. Mari kita bertumbuh bagi Tuhan. Challenge the old paradigm. Mari kita men-challenge paradigma kita yang lama. Kita hidup di dunia yang baru, kita hidup dengan paradigma yang baru. Take the first step without knowing the others. Ambil langkah pertama tanpa kita harus pusing apa yang harus langkah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Mari kita hidup kuat di dalam Tuhan. Dan mari kita mengalami Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Saudara, pesan firman Tuhan hari ini, dicari pekerja kebun anggur. Berita keduanya, masih dicari pekerja kebun anggur. Standar upah adalah standar surga. Hidup kekal, kemuliaan, anugerah, dan berkat berkelimpahan dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak akan Anda siap menerima tantangan ini.